Ya, Bu, jadi yang pertama tuh niat kita kudu benar. Terus kalau ditanya, kalau niatnya sudah benar, kita baru mengamalkan 1/4 dari ajaran Islam. Memang cukup kalau kita sholat cuma niat. Memang cukup kalau kita taklim cuma niat. Tetapi niat itu menjadi hal yang sangat penting, karena kadang-kadang niat itu, kata Nabi, bisa melampaui usia kita. Kita nggak bisa 1000 tahun, tetapi kita bisa mendapatkan pahala 1000 tahun. Kita tidak bisa, mungkin ada orang yang tidak bisa beramal dengan hartanya, tetapi kita bisa mendapatkan pahala beramal dengan harta kita karena niat. Yang pertama, misalnya umur kita pendek, Rasul mengatakan, inna a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Ayo, rata-rata usia umatku itu 60 sampai 70. Wa aksar minha aqal. Kalaupun ada yang lebih cuma sedikit. Terus ibu bilang gini, pokoknya selama pengajian di Masjid Al-Hakim diadakan, saya mah mau datang. Apa niatnya, Bu? Selama pengajian di Al-Hakim diadakan, pokoknya saya mau hadir. Ada satu jamaah ternyata tidak lagi tinggal di Jakarta, pindah jadi gubernur Papua, misalnya gitu kan nggak bisa hadir. Selama pengajian itu diadakan, maka dia dapat transfer pahala pengajian karena niat. Dari mana Ustaz ceritanya? Dari kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Saya kepingin buat sumur supaya kampung itu nggak lagi kekeringan. Akhirnya Umar bin Khattab dengan niat siap-siap berangkat ke tempat itu. Niatnya sudah benar. Agus itu bangun sumur. Sampai di sana sudah ada orang yang lebih dulu bangun sumur. Lapor kepada Rasul yang saya ceritakan tadi. Kata Rasulullah, niatul mu'min khairun min amali. Niat orang yang beriman bisa lebih hebat dan afdol dari amalnya. Tidak mengerjakan tapi karena sudah sungguh-sungguh niat dapat pahalanya. Yang kedua, Ibu, ada orang atahullahu malan, yang diberikan harta wa ilman, dan ilmu. Terus ada orang lihat, enak sekali itu ya orang itu. Dia nggak suuzon, punya harta, punya ilmu. Terus dia beramal dengan harta dan ilmunya. Terus kata orang itu, ya Allah, saya kalau kayak dia tuh, punya ilmu, punya amal, saya mau beramal seperti itu. Sebelum orang itu punya harta, niatnya dicatat sebagai amal. Fil wizri sawaun, dalam segi pahala, orang yang beramal dengan hartanya beneran dapat pahala, yang baru niat saja mendapatkan pahala. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Amin. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan yang mengaminkan doa cicilannya lunas. Amin. Kok kencang ya? Yang saya hormati segenap pengurus majelis taklim, termasuk jamaahnya, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur,
diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk benar-benar menjalankan sunnah-sunnah Rasul sampai akhirnya Allah berikan kita kenikmatan menjadi bagian dari umat Rasulullah, merasakan nikmatnya Islam, merasakan nikmatnya ibadah, dan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita dua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Melalui saudara saya Haji Adi, saya bisa datang ke sini. Alhamdulillah, rasanya memang tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal. Artinya memang saat ini Ibu, kita yang masih kurang amal, kalaupun beramal kadang-kadang kurang ikhlas, kita bersyukur ternyata sekarang ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kita. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kita dari tempat kita yang berbeda-beda, sampai akhirnya Allah kumpulkan kita di sini, dicatat dan dihitung menjadi amal ibadah yang diterima. Pahalanya pasti Allah berikan. Tapi di samping pahala, kita berharap Allah berikan juga keberkahan buat kita. Selanjutnya salawat teriring salam kita sampaikan, kita tujukan kepada insan pilihan, Nabi akhir zaman, manusia yang paling khusyuk salatnya, santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat, haji, dan jihadnya, jihad yang sesuai dengan Al-Quran Ibu. Sebab ada ayat berkaitan dengan jihad yang diturunkan sebelum perang, ayat tentang jihad yang diturunkan saat perang. Beda Ibu. Kalau sebelum perang, perang itu dibolehkan, tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang memerangi kita lebih dahulu. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangi boleh, lawan orang-orang yang lebih dahulu memerangi kamu. Jadi kalau ada orang memerangi kita, kayak dulu kan orang Eropa datang ke Jazirah Arab, ke Syam, itu namanya kan penjajah. Perangi. Orang Mekah datang ke Madinah, mereka ingin memerangi kamu, boleh perang kepada orang yang lebih dahulu memerangi kamu. Meskipun perang itu dibolehkan, wala ta'tadu, tetap tidak boleh melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Ibu, dulu terjadi perang Badar. Apakah setelah umat Islam itu menang dalam perang Badar, kemudian orang-orang kafir Mekah lari ke Mekah, Rasulullah perintahkan untuk mengejar? Tidak diperintahkan untuk mengejar, sudah selesai. Nah, sekarang ini yang akan saya bahas. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita jadi bahagia. Bukan maksudnya bukan hanya dengan membaca, tapi dengan mengkaji. Apa yang saya mau baca Ibu tentang Al-Quran? Yang pertama gini Ibu, di dalam Al-Quran kita sering menyebut kata ahlul kitab. Apa? Kira-kira kalau kita dengar ahlul kitab, pemahaman kita tentang ahlul kitab itu apa Ibu? Baik, yang mau mengerti tentang kitab. Iya, ahlul kitab itu orang-orang yang membaca dengan benar kitab-kitab yang lebih dulu diturunkan sebelum Al-Quran. Ada Zabur, apa Ibu? Ada Taurat dan ada Injil. Nah, di dalam Al-Quran jika kita menyebut ahlul kitab, maka banyak mufassir yang menafsirkan yang dimaksud dengan ahlul kitab itu yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang Nasrani. Baik Ibu,
Apakah ada orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu yang tertarik dengan Islam? Kalau sekarang kita menganggapkan Yahudi itu galak ya, tapi kita mungkin belum pernah punya keinginan berdakwah kepada mereka. Oke, sekarang kita coba benar-benar baca Quran. Ternyata ibu, kalau kita baca tentang ahlul kitab dalam Quran, ada ahlul kitab yang pertama yang memang hasad, dengki, iri. Di mana kita bisa temukan ayatnya tentang orang-orang Yahudi ahlul kitab itu iri dengan kita, Bu, yang beriman? Bahkan saking irinya, Bu, mereka tuh kepingin supaya kita itu kembali lagi menjadi orang-orang yang kafir. Silahkan dibuka Al-Baqarah 109. Apa Ibu? Nah, diingat nih yang pertama muncul Al-Baqarah 109. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu anhum fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri inna allaha ala kulli syai'in qadir. Tuh, ini Bu, coba deh, ada yang mau artikan nggak? Silakan. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sedikit atau banyak ahlu kitab yang dengki dan hasad sama kita? Banyak ya? Banyak. Jadi kita harus hati-hati juga Ibu menjaga akidah kita. Sebab sekarang ya Bu ya, strategi mereka bukan lagi di luar rumah, tapi sudah masuk Bu ya, ke dalam rumah dan kamar anak-anak kita. Bahkan sekarang anak-anak kita menggunakan tuh wasilahnya berupa HP. Hati-hati, ada yang hasad. Ya, yang namanya juga Yahudi Ibu, jangankan sama kita, sama keluarganya aja kadang-kadang hasad. Mana contohnya? Nabi Yakub itu punya anak berapa? 12. Nabi Yakub anaknya berapa? 12. Kisahnya kan kita tahu dalam surah 12. Jadi Nabi Yakub itu punya anak 12 dan kisah Nabi Yusuf terdapat dalam surah 12. Dengar nggak ketika Nabi Yusuf gini bilang sama bapaknya? إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah, ini keluarga loh Bu. Yakub itu cikal bakal Yahudi. Ayat berapa tuh? 4. Surahnya surah apa? Iya. Terus kata Yusuf apa sama bapaknya? Ingatlah ketika Yusuf apa bilang? Terus bilangnya apa? Melihat 11 bintang, matahari dan bulan. 11. Karena memang keluarganya ada 12. Yusuf melihat 11. Semuanya Sujud. Terus kata bapaknya apa? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala
ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Apa kata bapaknya? Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Saudara-saudaramu. Terus emangnya kenapa? Mereka akan membuat tipu daya dan membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Terus kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Siapa yang masukkan? Saudaranya kandung sendiri. Nah, siapa yang nyemplungin tuh? Orang kesini bilang dimasukkan ke sumur, siapa? Saudaranya? Tetangganya atau saudaranya? Yahudi itu asalnya keluarga Yakub yang berjumlah 12. Maka akhirnya Yahudi itu berjumlah 12 suku. Makanya ketika Yahudi itu dilanda kekeringan, aduh, diuji sama Allah, nggak punya air. Nabinya Nabi Musa. Akhirnya Yahudi itu datang kepada Nabi Musa, ayo Musa, engkau kan kalimullah, engkau ini Nabi yang bisa dialog dengan Allah tanpa perantara malaikat. Coba minta dong, kita yang sedang kekeringan ini dapat air. Terjadilah dialog Nabi Musa dengan Allah. Apa kata Allah? فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. Kata Allah, gunakan tongkatmu, pukulkan ke batu. Maka dipukul oleh Musa, fanfajarat min husnata asyrata aina. Begitu batu itu dipukul, maka terpecah menjadi 12 mata air. Kenapa menjadi 12 mata air? Ini nikmat yang Allah berikan kepada Yahudi. 12 mata air itu supaya masing-masing suku punya tempat minum sendiri-sendiri. Jadi Yahudi itu dikasih nikmat banyak, Ibu. Baik. Nah ternyata kan tadi saya katakan, yang dimasukkan ke dalam sumur siapa? Yusuf. Yang masukkan siapa? Makanya Yahudi itu ada dua, Ibu. Yang pertama Yahudi yang hasad, yang terdapat dalam surah apa tadi? Iya, 109. Kan tadi saya katakan Yahudi itu 12 anaknya Nabi Yakub. Nabi Yusufnya benar dimasukkan ke dalam sumur sama keluarganya sendiri, kecuali Bunyamin, ya. Tapi kan nggak semuanya anak Yakub kayak begitu, ya Bu ya. Makanya Yahudi itu ada dua macam. Yang kelompok pertama dengki, iri, kepinginnya tuh sakit hati mulu, sampai Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kan pesan bapaknya, la taksus ru'yaka, jangan ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Itulah Yahudi, Bu, yang terdapat dalam Al-Baqarah 109. Apa tadi artinya? Coba dibaca. Diulangin lagi. Hah? Tadi Pak, banyak di antara. Ya, coba. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran dikasih mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dada sampai Allah memberikan perintahnya, sungguh Allah berkuasa atas segala. Iya, banyak enggak? Banyak atau tidak? Iya, tadi dari 12 aja yang jahat ada 10. Yang baik Yusuf sama Binyamin. Tapi akhirnya maafkan. Begitulah Yusuf ketika jadi penguasa di Mesir, adik-adiknya datang, keluarganya datang, dimaafkan enggak? Itu ajaran Islam kayak begitu. Tapi jangan pernah menganggap Yahudi kayak begitu. Sebab ada Yahudi lain yang Allah abadikan tentang mereka itu. Bahkan ibadahnya, ciri-cirinya yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 113 sampai 115. Surah apa? Ayat berapa? Ya, jangan langsung artinya, itu nggak dapat pahala, nggak enak. Ya nggak boleh ngaji kayak gitu, walaupun orang pintar tafsir ayat sekian. Kamu disuruh baca. Sebab perintahnya itu
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Tambah bacaanmu. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Kenapa Bu? Kenapa disuruh tambah? Sebab nanti ada umat Nabi Muhammad yang ketika diperintahkan masuk surga, terus kata Allah, warqa, disuruh naik. Karena inna fil jannati mi'ata darajah. Surga itu punya 100 tingkat. Iya, betul, setiap umat Islam punya peluang masuk surga. Tapi di surga tingkat yang mana? Tapi ada orang yang malah dipanggil, naik terus, tingkatan surganya tinggi sesuai dengan bacaan Al-Qur'annya di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin dong. Kayaknya lemes semua ya. Terus Bu, Ibu, bahkan ketika kita baca Quran saja itu nggak sembarangan. Nabi bilang gini, hadisnya nih, mumpung saya lagi diundang sama Haji Adi, saya kasih tahu hadis tentang kehebatan Quran. Bu, mau nggak? Ini kalau tidak sama jamaah sini nggak saya kasih tahu nih hadisnya nih. Nggak, ini bener, saya nggak ngambil untung nih. Kata Nabi gini nih, kata Nabi nih, sengaja makanya baca tafsir, karena memang yang begitulah yang mesti dibaca Qurannya dulu. Kata Nabi gini, man sarrahu ayyaqra'al Qur'an kama unzila falyaqra' ala qira'ati Abdullah ibni Mas'ud atau falyaqra' ala qira'ati Abdullah ibni Mas'ud atau ibni Mas'ud. Ya, sama tuh Abdullah bin Mas'ud, ibnu Mas'ud sama. Kata Nabi gini, siapa yang ingin baca Quran itu seperti Quran diturunkan. Ya, kepingin gak kira-kira kita baca Quran seperti Quran diturunkan? Memangnya kenapa? Karena ketika Al-Quran itu diturunkan, yang membaca pertama tuh Jibril. Jibril membaca, Rasul itu cuma dengar tapi kemudian hafal. Luar biasa. Nah, terus kemudian ayat itu dibacakan oleh Rasulullah, didengar sahabat dan ditulis di berbagai tempat. Hebat kan Rasul nih? Ya, ketika dibacakan Rasul, sahabat mencatat, tidak memberikan baris, bahkan tidak memberikan titik. Saya ulangi lagi. Ketika Al-Quran itu dibacakan Rasul, ditulis oleh sahabat. Ketika sahabat menulis ayat yang dibaca Rasul, maka ayat yang dibaca itu tidak berharokat, tidak ada barisnya, tulisnya. Bahkan bukan hanya tidak berbaris, tapi juga tidak bertitik. Jadi kita nggak tahu bedanya ya dengan ta. Makanya nanti ada ayat-ayat yang dibaca qiraatani, boleh dengan ya, boleh dengan ta. Nah, kata Rasul, siapa yang ingin baca Quran sebagaimana diturunkan, dibaca oleh Jibril, falyaqra', maka bacalah Quran itu ala qiraati Ibni Mas'ud, seperti qiraat yang dibaca oleh Ibni Mas'ud. Sebab ada sahabat itu banyak, tetapi sahabat yang menjadi guru Al-Quran untuk kalangan sahabat itu hanya 4 saja. Saya ulangi, sahabat yang menjadi guru ngaji untuk sahabat itu cuma 4. Kata Rasul, sahabat itu kan banyak ya. Kata Rasul gini, khuzul Qur'ana min arba'atin, pelajari Al-Quran itu dari 4 orang ini. Dari siapa? Yang pertama, min Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, Salim maula Abi Khuzaifah. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Yang keempat, Mu'az bin Jabal. Jadi Abdullah bin Mas'ud satu di antara sahabat yang pintar dan bahkan diangkat oleh Rasul menjadi guru untuk kalangan sahabat, guru Quran. Siapa yang kepingin baca Quran seperti diturunkan pertama kali, maka bacalah Al-Quran seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Sekarang saya tanya, apakah kita sudah punya guru khusus Al-Quran? Alhamdulillah. Itu yang saya tahu tanya. Ya, baik.
Yang kedua, Yahudi yang beda. Tadi kan saya bilang Yusuf sama Bunyamin beda, lebih banyak yang 10 ya. Sekarang ada Yahudi ibu yang ternyata beda dengan Yahudi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 109. Di mana diabadikan sama Allah? Ayat berapa? Saya bacakan. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Coba perhatikan tuh, min ahlil kitab, sama yang tadi juga ayatnya. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Didengar. Wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru. Barusan ada yang protes tuh. Iya, pasti diprotes. Saya tahu, kan sengaja saya baca dulu gitu. Ini yang saya bilang. Boleh saya baca kayak gitu. Kan dulu Quran jangankan baris titiknya tidak. Saya dengar tadi sengaja, memang sengaja. Gak hanya di sini, tempat lain juga. Jangan kan di kampus pun protes mahasiswa saya. Ya kalau belajarnya dari terjemahan pasti akan gitu. Bersyukur kita masih bisa belajar. Tapi boleh dibaca wa ma taf'alu. Sekarang saya baca beda dengan Qur'annya yang ditulis. Wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru wallahu alimun bil muttaqin. Sekarang sama. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Ya sama ya. Wallahu alimun bil muttaqin. Saya ulangi, jika menggunakan ta, maka apa saja yang kamu lakukan. Boleh enggak? Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, tuh Allah enggak akan ingkari. Kalau dibaca wa ma yaf'alu, orang-orang dulu apa saja yang mereka kerjakan. Jadi dua-duanya boleh. Kalau wa ma taf'alu, apa yang kamu kerjakan. Tapi kalau wa ma yaf'alu, apa yang mereka kerjakan. Lagi cerita umat dulu kalau yaf. Ya, mana lagi cerita Yahudi dulu. Kalau ditutup wa ma taf'alu, lagi negur kamu, apa yang kamu kerjakan. Karena kan Quran bukan cuma buat orang dulu, tapi buat orang kita juga. Nah, yang yaf'alu taf'alu itu boleh. Ya. Emang Quran ini Yahudi buat siapa, Bu? Ceritanya. Ya buat kita. Ya. Kira-kira siapa yang mau terjemahkan? Tadi Yahudi hasad ya? Hasad. Dengki enggak? Itu kerjaannya apa? Cari berapa cara untuk agar kita kembali kepada kafir. Kalau perlu digiring kita sedikit-sedikit melalui tayangan-tayangan. Mohon maaf, sekarang udah terasa belum? Makanan, pakaian, tontonan gitu ya. Udah mulai ya. Tapi saya tanya sekarang, ya Yahudi ini bagaimana coba? Diartikan sedikit-sedikit. Surah berapa? Ya, sampai 115. Ya, coba deh. Yuk, saya juga kepingin dengar artinya nih. Yuk, sama-sama ngaji. Yuk, ngaji Quran yuk. Mereka itu tidak seluruhnya sama di antara ahli kitab. Stop. Di antara ahli kitab. Sama enggak semuanya? Yang tadi yang di sini hasad enggak? Dengki enggak? Terus yang masukkan Nabi Yusuf ke sumur siapa? Oh, gitu. Tapi di sini katanya apa artinya? Iya, terus
ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud sholat. Terus Mereka beriman kepada Allah dari hari akhir, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Terus satu lagi. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan. Ya, ini kalau dibaca wa ma yaf'alu. Kebaikan apa saja yang, kalau wa ma taf'alu, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan. Ya. Tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ya. Yahudi kan? Ahli kitab kan? Makanya ketika Rasulullah itu datang ke Madinah, Bu, ada ahlul kitab yang ngejar. Nah, siapa ini ahlul kitab yang mengejar? Yang pertama Salman Al-Farisi. Siapa? Salman ini kayak gadis pingitan, tidak boleh keluar rumah, dicarikan guru khusus sama bapaknya, dan dia belajar Zabur, belajar Taurat, belajar Injil. Tetapi Zabur, Taurat, dan Injil yang dibaca yang benar, yang menginformasikan Nabi akhir zaman. Sampai akhirnya Salman bukan orang Arab, yang tahu tentang ciri-ciri Nabi Muhammad yang diceritakan dalam kitab-kitab yang dibaca. Itu kepingin membuktikan apakah Nabi akhir zaman yang ciri-cirinya saya sudah dapat di kitab-kitab yang saya baca. Ana al-laili. Kan gitu tadi ya. Apakah benar? Dia kepingin buktikan. Akhirnya ketika Rasulullah itu datang dari Mekah ke Madinah, di antara ciri Nabi akhir zaman yang diceritakan di dalam Taurat, Ibu, apa itu? Nabi akhir zaman tuh nggak terima sedekah, nggak terima sodakoh. Jadi hati-hati kalau kita mau baik sama teman, jangan bilang ini saya mau sodakoh sama kamu. Hati-hati. Kenapa? Karena sodakoh itu khusus untuk 8 golongan. Innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghalimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sodakoh itu buat fuqara masakin, ya, buat panitia amil, buat orang yang baru masuk Islam, buat orang yang dililit hutang. Kalau sama temen, apalagi sama yang dimuliakan, namanya hadiah. Apa namanya? Inilah ciri Nabi akhir zaman, tidak terima sodakoh. Ini Salman nih yang baca Taurat, masuk letakkan buah-buahan di atas baki, nampan. Terus dia bilang gini di Madinah, belum masuk Islam, Muhammad. Karena kan belum masuk Islam, Muhammad, manggilnya Muhammad aja. Terus tasaddaqtu lak, saya sedekahkan untukmu fawaqih, buah-buahan. Terus sama Nabi, Bu, diginikan. Sama Nabi, waktu dia bilang saya sedekahkan, terus digitukan. Karena memang Nabi itu nggak boleh terima sedekah. Oh, Nabi mulia. Akhirnya Salman di situ dapat tahu ciri-ciri Nabi nggak terima sedekah. Besoknya datang lagi bawa buah-buahan, diletakkan lagi di atas nampan, terus dia bilang aku hadiahkan. Diambil sama Nabi, sebagian diambil, sebagian dihadiahkan buat sahabat-sahabat yang lain. Di situ Salman tahu ini ciri Nabi akhir zaman. Ada lagi ciri fisik di dalam Taurat, bahwa Nabi akhir zaman itu punya tanda di punggungnya, tai lalat di sini. Ini kalau saya begini, Ibu bisa lihat nggak tai lalat saya di sini? Ya, emang saya nggak punya tai lalat. Terus kan Nabi gini ada, tapi di sini sebesar apel tai lalat, tanda kenabian di sini. Terus Salman tuh gini, Bu, gini-gini di belakang Nabi, gini, tai lalat gini ya, Bu, gini Bu, terus gini-gini, tai di sini. Terus Rasulullah buka bajunya terus bilang gini, ini yang kamu lihat, ini yang ingin kamu lihat. Kaget Salman, kok Rasul tahu? Iya. Sampai disitulah yang menyebabkan Salman masuk Islam. Ibu, Bapak,
Karena Salman ini pintar Taurat, alim Injil, mewarisi ilmu-ilmu yang terdahulu dan ilmu-ilmu yang sekarang. Makanya salah seorang sahabat yang mendapatkan gelar kehormatan dari Rasul, Salman, sampai Nabi mengatakan, Salman minna ahlul bait. Ahlul bait itu kan keluarga Rasul. Nabi katakan, Salman minna ahlul bait. Salman itu berasal dari kita dan Salman termasuk ahlul bait. Bukan nasabnya, tapi ilmunya. Ya, masuk Islam Salman. Ini berarti ahlul kitab yang benar. Ahlul kitab, Ibu, walaupun dia mengaku ahlul kitab, tapi ketika Nabi Muhammad itu tiba, dia tidak ikut Nabi. Fa in amantum bimislima amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu, mohon maaf, fa in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq fa sayakfikahumullah. Dibuka silakan Al-Baqarah 137. Silakan. Al-Baqarah ayat berapa? Ya, 137. Ini lanjutan cerita Salman dulu nih. Kan dia baca kitab-kitab terdahulu Pak Ustadz. Terus dia kan beriman juga. Tidak. Kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Apa artinya coba? Siap. Biar dapat pahala semuanya kita. Siapa? Iya. Coba diperhatikan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Atau denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Iya, walaupun Salman Al-Farisi itu, Ibu, pintar, Ibu ya, Taurat, Injil, tapi di situ apa? Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, sebagaimana Nabi Muhammad beriman. Jadi nggak boleh mengatakan Yahudi, Nasrani sama semuanya. Enggak, jika mereka beriman seperti imannya Nabi Muhammad. Paham Ibu? Makanya contoh yang satu lagi saya munculkan di samping Salman, kelompok ahlul kitab yang beriman siapa? Abdullah ibnu Salam. Siapa Bu? Ini Bu, ini dibandingkan kita nih, kita untung nih. Nanti kembali ke kita nih. Kan sekarang kisahnya dulu, ayatnya dulu, nanti baru kita. Dua orang ini beriman tidak seperti kita. Kita kan beruntung lahir yuladu alal fitrah. Tergantung bapak kita kan. Nah yang kedua, Ibu, ahlul kitab yang masuk Islam itu siapa? Abdullah ibnu Salam. Siapa? Yahudi. Ini Yahudi, beda dengan Salman. Yahudi tokoh masuk Islam. Seneng nih. Pasti kalau kita punya saudara baru seneng nggak? Seneng. Oh ternyata ketika dia masuk Islam, Ibu, sahabat-sahabat seneng. Oh ternyata keislamannya tuh ditegur sama Allah. Ini bekas Yahudi masuk Islam tapi nggak boleh begini-begini aja. Akhirnya sampai ada satu ayat yang turun, asbabun nuzulnya tentang keislaman Abdullah ibnu Salam. Karena Abdullah ibnu Salam setelah masuk Islam masih setengah-setengah mengamalkan ajaran lamanya dan masih setengah-setengah mengamalkan ajaran Islam. Keislaman Abdullah bin Salam Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah 208. Berapa?
Ya. Surah apa nih? Ya. Nanti yang bisa jawab pertanyaan saya surah apa, ayat berapa dari sejak tadi awal tuh, Ibu ya, boleh pulang duluan ya. Iya, apa bunyi ayatnya? Ya, sebentar, saya mau ngajak sama-sama dapat ridho Allah, turun rahmat. Siap? Siap? Nanti baru terjemahkan. Allahu Allahu Allah. Kayak lagi gosok-gosok gigi deh. Lu udah angkat. Biar semangat. Ayo, duduknya juga harus benar supaya tempat keluarnya huruf benar dan akhirnya jadi sehat. Ya, ayo. Yang sandaran sama tembok berubah supaya nafasnya panjang. Lagi kalau ngaji sandaran sama tembok, pahalanya bagi 2 sama tembok. Gak bercanda sih. Allahu Allahu Allah. Pertama, kedua. Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Sekali lagi deh. Yang pertama tinggi, naik, datar, turun. Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Iya. Dipindah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Coba. Allazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Kedua, wala tattabi'u khutuwati syaitan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tiga, innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Coba pindah al-maun. Ara'aital ladzi tinggi, turun, datar, turun. 1, 2, 3. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, datar. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, turun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sama-sama ara'aital.
ara'aita allazi yukazzibu bid-din fazalika allazi yad'ul yatim. Turun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Al-fil alam tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ternyata bisa semua, Ji. Saya baru tahu nih. Ini sama saja garamin laut nih udah bisa semua ini. Allahu Akbar. Jangan juara MTQ. Saya dulu alhamdulillah Ibu juara MTQ, juara pertama. Alhamdulillah pesertanya 2, yang satu mengundurkan diri. Langsung juara. Ini masih panjang nih, boleh terus. Jadi tadi Abdullah ibnu Salam masuk Islam. Kayak kita nih sekarang udah Islam dari kecil, ya kan? Tapi akhirnya apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman. Coba artikan, siapa yang mau artikan? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Iya. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Dia musuh yang nyata bagimu. Iya, ya coba jamaah. Kita udah masuk Islam, udah jadi orang beriman, tapi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman, amanu itu fi'lu madhin, sudah beriman. Amanu itu telah beriman, sudah beriman, tapi kata Allah, masuk kamu ke dalam Islam secara benar, secara sempurna, secara keseluruhan. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Salam yang masuk Islam, dilihat masih setengah-setengah jadi umat Nabi. Ditegur sama Allah. Bagaimana mau merasakan nikmatnya Islam? Bagaimana mau merasakan nikmatnya bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca atau didengar oleh kita karena dibaca orang lain? Bagaimana mau merasakan nikmatnya sujud? Bagaimana mau merasakan nikmatnya sholawat? Ibu, akhirnya ditegur sama Allah. Masuk Islam itu yang benar. Nah, saya kepingin kasih tahu bagaimana caranya. Caranya supaya kita masuk Islam benar. Baik, begini. Ternyata Ibu, para ulama itu menyebut 4 hadis. 4 hadis yang masing-masing hadis ini memiliki nilai 1/4 dari ajaran Islam. Rubu'ul Islam. Madarul Islam ala arba'ati hadis. Ternyata poros atau ajaran agama Islam itu terletak pada 4 hadis. Dan Ibu, Bapak, jika amalkan 1 hadis ini, berarti kita baru mengamalkan 1/4 dari ajaran Islam. Berarti belum masuk Islam secara kafah. Mau nggak saya kasih tahu berapa hadis? Jadi ilmu nih, berapa hadisnya berapa? 4-4-nya nih sahih. Udah pernah dengar belum hadisnya? Ada 4 hadis, likulli minha rubu'ul Islam. 4 hadis tadi, setiap hadis yang saya akan bacakan ini punya nilai 1/4 dari ajaran Islam. Jadi yang pertama hadisnya ini. Apa yang pertama hadisnya? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat siapa? Kalau ibu punya kitab Sahih Bukhari, dari 9.082 hadis. Imam Bukhari itu kumpulkan 600.000 hadis. Imam Bukhari itu mengumpulkan berapa hadis? Berapa hadis? 600.000 hadis. Dari 600.000 hadis yang dia dapat, dia kumpulkan. Itu hadis yang berkembang di masyarakat, yang tersebar. 600.000 dia kumpulkan. Kemudian dari 600.000 yang dihafal oleh Imam Bukhari 100.000 hadis lebih. Makanya ulama yang hafal hadis lebih dari 100.000 punya gelar Al-Hafiz. Saya bingung sekarang jika ada qari
imam digelarin Al-Hafiz. Ini redaksinya mana? Padahal Al-Hafiz itu gelar orang yang hafal hadis 100.000 paling sedikit. 100.000 baru punya gelar Al-Hafiz. Nah itu dia makanya ya. Jadi orang-orang yang belajar hadis, saya teman di kampus pada bingung, ini ustadznya belajar di mana sih? Masih gelar Al-Hafiz. Tapi tabi'in itu si gelar Al-Hafiz. Kenapa? Karena hafal, bukan Quran lagi, hadis 100.000 paling sedikit. Coba silakan belajar. Sekarang kan kita boleh bilang begini, ta'allamtu ulumal Quran minal kutub. Minal kutub, dari kutub. Saya dari kutub. Kutub itu kitab-kitab. Tapi sekarang kan banyak orang ngomong ta'allamtu ulumal Qur'ana minal YouTube. Nah, itu kan. Jadi kalau orang belajar hadis, siapa yang punya gelar Al-Hafiz? Nanti silakan gelar-gelar penghafal hadis. Tapi orang sekarang nggak tahu, bingung gara-gara kenapa begitu ya. Saya bingung itu. Kalau hafizahullahu boleh. Hafizahullahu, semoga Allah menjaganya, boleh. Karena Al-Hafiz itu tidak sembarang loh. Quran jangan dikatakan lagi, ini hadis paling sedikit hafal 100.000. Ya. Kok jadi kesini jadi bengong begini? Terus hadis yang pertama yang punya nilai 1/4 dari ajaran Islam itu hadis yang dimunculkan pertama oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang berisi 9.082 hadis. Dari 9.082 hadis, maka hadis yang pertama ditulis di kitab Bukhari, innamal a'malu. Nah ternyata hadis ini kalau kita amalkan memiliki 1/4 dari ajaran Islam. Innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaihi. Tentang niat. Terus saya bilang gini, udah kita sekarang yang penting niat. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Kalau niatnya sudah benar karena Allah, pokoknya niat teh melangkah juga karena Allah. Dari rumah, kalau imannya kuat, niatnya mau ngaji, gerimis, imannya kuat, Bu. Kalau imannya kuat, niatnya mau ngaji, imannya kuat, niatnya kuat, dia bilang gini, gerimis, nanti juga berhenti. Tuh. Tapi kalau imannya nggak kuat, niatnya udah bener, gerimis, ya jangan-jangan nanti hujan gede saya kebasahan lagi, nggak jadi akhirnya. Itu kan beda ya. Bu, jadi yang pertama tuh niat kita kudu benar. Terus kalau ditanya, kalau niatnya sudah benar, kita baru mengamalkan 1/4 dari ajaran Islam. Memang cukup kalau kita sholat cuma niat. Memang cukup kalau kita taklim cuma niat. Tetapi niat itu menjadi hal yang sangat penting karena kadang-kadang niat itu, kata Nabi, bisa melampaui usia kita. Kita nggak bisa 1000 tahun, tetapi kita bisa mendapatkan pahala 1000 tahun. Kita tidak bisa, mungkin ada orang yang tidak bisa beramal dengan hartanya, tetapi kita bisa mendapatkan pahala beramal dengan harta kita karena niat. Yang pertama, misalnya umur kita pendek, Rasul mengatakan, inna a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Ayo, rata-rata usia umatku itu 60 sampai 70. Wa aksar minha aqal. Kalaupun ada yang lebih cuma sedikit. Terus ibu bilang gini, pokoknya selama pengajian di Masjid Al-Hakim diadakan, saya mah mau datang. Apa niatnya, Bu? Selama pengajian di Al-Hakim diadakan, pokoknya saya mau hadir. Ada satu jamaah ternyata tidak lagi tinggal di Jakarta, pindah jadi gubernur Papua. Bisa gitu kan nggak bisa hadir. Selama pengajian itu diadakan, maka dia dapat transfer pahala pengajian karena niat. Dari mana Ustaz ceritanya? Dari kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Saya kepingin buat sumur supaya kampung itu nggak lagi kekeringan. Akhirnya Umar bin Khattab dengan niat siap-siap berangkat ke tempat itu. Niatnya sudah benar.
Bagus itu bangun sumur. Sampai di sana sudah ada orang yang lebih dulu bangun sumur. Lapor kepada Rasul yang saya ceritakan tadi. Kata Rasulullah, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang yang beriman bisa lebih hebat dan afdol dari amalnya. Tidak mengerjakan tapi karena sudah sungguh-sungguh niat dapat pahalanya. Yang kedua, ibu, ada orang atahullahu malan, yang diberikan harta wa ilman dan ilmu. Terus ada orang lihat, enak sekali itu ya orang itu. Dia nggak suuzon, punya harta, punya ilmu. Terus dia beramal dengan harta dan ilmunya. Terus kata orang itu, ya Allah, saya kalau kayak dia tuh, punya ilmu, punya amal, saya mau beramal seperti itu. Sebelum orang itu punya harta, niatnya dicatat sebagai amal. Fil wizri sawaun, dalam segi pahala, orang yang beramal dengan hartanya beneran dapat pahala, yang baru niat saja mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Itu baru satu niat, 1/4 dari ajaran Islam. Hadis yang kedua, Bu. Hadis yang kedua. Hadis tentang apa? Riwayat Bukhari Muslim. Hadis tentang halal dan haram. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas, ila akhiril hadis. Jadi kata Rasul, yang halal itu jelas, udah ada tuh. Yang haram itu jelas. Bu, ibu kalau kepingin cari yang haram, disebutkan nggak dalam Quran? Sebutkan. Saya tanya sekarang, yang haram dan yang halal lebih banyak mana? Haram. Yang halal lebih banyak yang halal. Makanya ketika bicara wanita-wanita yang diharamkan tidak boleh dinikahi, disebutkan rinci. Ya, misalnya gini, wanita yang tidak boleh dinikahi itu disebutkan satu persatu, nggak lebih dari 14. Ternyata jumlah perempuan banyak nggak? Tapi yang nggak boleh dinikahi cuma diabadikan Allah dalam surah An-Nisa 23. Coba dibuka deh. Haram. Saya kasih contoh nih. Coba dihitung siapa wanita yang tidak boleh dinikahi. Ya. Sudah ketemu belum ayatnya? Dibacakan dulu ayatnya ya, biar enak ya. Dihitung Bu, dihitung satu persatu. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ada nggak artinya tuh? Wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah wa ummahatu nisaikum. Tuh yang nggak boleh, nanti diartikan. Wa rabaibikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halainu abnaikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Coba sebutkan deh, ini yang haram, yang laki-laki ini. Coba apa aja?
Coba pakai indung mic dong biar enak. Sambil dihitung ya. Coba deh, coba. Iya, terima kasih. Diharamkan atas Iya. kamu menikahi ibu-ibumu, Satu, terus itu. anak-anakmu yang perempuan, Terus. saudara-saudaramu yang perempuan. Udah berapa tuh? Tiga, Terus. saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, Ponakan. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, Tuh Halimatus Sa'diyah ya. Tahu kan? saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Anak tiri ibunya belum campur sama bapaknya, nikah keburu mati. Anaknya cantik gitu. Memang nggak etis, tapi nggak haram itu ya, karena belum campur. Terus udah berapa? Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu. Berapa? Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Kakak adik dikumpulkan jadi satu, boleh nggak nikah? Nggak boleh. Tapi kalau tudung ranjang, Boleh. nah itu. Ya. Kecuali Iya betul. Iya tadi nggak boleh kumpulkan wa anta jema'u itu mengumpulkan dalam satu waktu. Ya nggak boleh dua adiknya juga dinikahi kakaknya. Ya terus. kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Iya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berapa yang haram? Berapa? Berapa? Baik, masih ada lagi yang haram di ayat 22. Coba artinya apa? Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i aw illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Siapa nih? Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ada lagi yang nggak boleh, belum disebutkan di situ pasti. Sudah lengkap belum? Belum. Ada satu lagi yang belum. Siapa? Ada yang belum disebutkan. Siapa? Wal muhsanat ayat 24. Coba. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Siapa tuh? Perempuan. Setengah. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Jadi istri orang lain, statusnya masih istri. Ustadz, saya kan nggak nikahi istri itu, saya cuman gini bilang, ibu udah punya anak 5 masih cantik. Ya nggak boleh juga, karena kan istrinya orang lain. Nggak boleh. Itu kalimat memuji, tetapi yang haram. Nggak boleh orang istri orang lain kok dipuji-puji, istrinya sendiri nggak dipuji-puji. Makin lama makin gendut nanti. Nggak boleh tuh, nggak boleh kayak gitu tuh. Nah ternyata ibu, jika kita bisa mengambil yang halal, meninggalkan yang haram, kan gitu, berarti kita baru setengah ngamalin Islam.
Bukan hanya masalah ini makan gitu kan, makan transaksi. Wah saya mah alhamdulillah Ustaz udah hijrah, terus nggak ada tabungan saya sekarang yang di bank-bank konvensional misalnya dibilang gitu kan, saya udah syariah semuanya. Iya, Anda baru amalkan setengah dari ajaran Islam. Akhirnya jangan merasa paling benar. Wah hijrah ini udah paling betul. Saya bersyukur, kita bersyukur ada orang kayak gitu. Enggak, baru niat dan hijrah, baru niat dan tinggalkan yang haram belum. Tapi ada lagi 2 hadis. Apa hadisnya itu? Hadis yang ketiga, hadis yang kalau di kitabnya Bukhari berbunyi, man ahdatsa fi amrina haza ma laysa lahu fahuwa raddun. Sedangkan di kitabnya Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya siapa yang mengerjakan amal jika tidak bersumber dari Rasulullah maka amalnya ditolak. Tetapi saya mau ceritakan tentang kedudukan hadis ini dari cerita Nabi. Jangan pernah mengatakan apa yang tidak dikerjakan Nabi itu ditolak. Saya kasih contoh. Yang pertama tentang pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah memberikan SOP, khuzu anni manasikakum, ikuti dan ambil cara manasik dari saya. Baik, sekarang pelaku sejarahnya, pelakunya adalah Rasul. Rasul pernah mengerjakan haji, puncaknya adalah Arafah. Coba puncaknya apa? Ih seneng nih sahabat nih, ketika diumumkan Rasul mau haji, semua sahabat itu ikut. Kenapa? Karena jarang kesempatan dekat dengan Rasulullah. Akhirnya bisa kumpul di padang Arafah. Selesai dari padang Arafah kemana? Musdalifah. Semua sahabat ikut ke Musdalifah. Kapan lagi kumpul dengan Rasul? Setelah sampai di Musdalifah, Rasulullah ini sama sahabat nih bergerak ke Mina untuk melontar jumroh Aqabah, kemudian tahallul. Saya ulangi, Rasulullah yang mengatakan ambil manasik dariku, dari Musdalifah ke Mina, melontar jumroh dan tahallul. Sementara sahabat, Rasulnya masih ada, ibadahnya sama-sama haji. Sahabat ikuti Rasul, tapi ternyata saat itu banyak sahabat yang tidak ke Mina tapi bergerak ke Mekah untuk ifadah, sa'i dan tahallul. Sementara Rasulnya Mina, jumrah Aqabah, tahallul. Ini jumlahnya sama-sama banyak. Yang ikut Rasul ke Mina banyak, yang ke Mekah nggak tahu siapa yang komando saat itu, banyak. Kedua kubu ini ketemu, masing-masing merasa paling benar. Yang satu menyalahkan, yang satu bilang saya tidak salah. Akhirnya 2 kubu ini mengadu kepada Rasul, ya Rasul, kami tidak ikut engkau ke Mina untuk melontar jumrah, kami langsung ke Mekah. Padahal nabinya masih ada. Terus Nabi bilang, la haroja, tidak apa-apa, sama-sama ibadah. Apa? Coba orang sekarang, keturunan Nabi bukan, tiba-tiba dolalah masuk neraka. Emang kamu panti hari kiamat? Nah ini kan enggak. Saya kasih contoh lagi gini. Yang penting ibadah yang kita kerjakan, dan ibadahnya nggak bertentangan, ada tata caranya. Terus kata Rasul gini, baru saja Jibril pesan sama saya, jangan gantungkan sarung, jangan gantungkan pedang, berangkat ke Bani Quraisyah. Akhirnya sahabat dikumpulkan, ibu, banyak sekali yang kumpul. Apa pesan Rasul? La yusalliyanna ahadukum al-asra, atau la yusalliyanna ahadukumul asra. Kalian yang sedang kumpul nih, berangkat cepat ke Bani Quraisyah, jangan sholat asyar kecuali di Bani Quraisyah. Apa pesannya, Bu? Akhirnya sahabat berangkat, di tengah jalan belum sampai Bani Quraisyah, waktu asar sudah masuk. Kata sahabat, saya mau sholat dulu. Yang satu bilang, nggak boleh, karena pesannya Rasul sholatnya di mana? Bani Quraisyah. Tapi tetap umat pecah jadi 2. Satu sholat, satu tidak, nunggu sampai Bani Quraisyah. Dua-duanya akhirnya merasa paling benar, sampai akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Rasul bilang, yang sholat di luar Bani Quraisyah belum sampai, benar. Yang sholat di Bani Quraisyah benar. Yang sholat sebelum sampai Bani Quraisyah, kan dia mengamalkan ayyul a'mali afdol,
amal yang paling baik itu adalah as-salatu ala waktiha, yang mengamalkan di Bani Quraisyah karena pesannya Rasulullah. Dua-duanya juga pesannya Rasulullah. Yang ketiga, itu yang keempat. Hadis apa? Ini lebih berat lagi. Niat, terus halal haram. Yang keempat, ibadah harus ada dasarnya. Yang keempat lebih tinggi lagi, Ibu. Ya, karena ini di atas rata-rata kalau kita sudah bisa. Kalau tadi ibadah sholat dan sebagainya, ini di atas rata-rata. Karena hadis yang keempat ini, Ibu, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri seorang muslim atau seseorang yang baik, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ayo, kalau cuma ngobrol sampai sekian lama tapi nggak ada manfaatnya, nggak bicara agama, nggak bicara dakwah, maka kalau itu masih dikerjakan, belum jadi muslim yang sebenarnya. Muslim yang sebenarnya semua waktunya tidak ada yang sia-sia. Karena di antara ciri muslim yang baik, meninggalkan apa yang tidak ada manfaat. Iya, ini agak susah loh, Bu. Yang laki-laki ini susah nggak? Susah. Mohon maaf ya, misalnya mancing tuh, kan kalau dia kepingin dapat ikan lebih baik beli aja kan gitu kan. Waktunya sebentar, sisa waktunya dipakai untuk yang lain. Lagi mancing juga bahaya. Saya pernah punya teman, itu diam-diam mancing, padahal istrinya nggak suka. Diam-diam dia mancing sampai dia di empang, mancing sambil merokok, rokoknya jatuh, mati, Ibu. Serem sekali. Oh, rokoknya mati. Di antara ciri muslim yang baik, meninggalkan apa yang tidak manfaatnya. 4 hadis ini, Ibu, kalau kita amalkan, berarti kita mengamalkan surah Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 208. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.